Jenis-jenis iklan di Shopee ini ada 3 secara pembagian besar sekarang ya. Iklan produk, ya, dulunya iklan kamu mungkin juga suka ya, iklan produk serupa itu kan ada ya. Sekarang digabungin ke iklan produk semua. Ya, jadi teman-teman harus carinya di tab iklan produk. Iklan toko nantinya akan ada pengembangan dari Shopee. Game Shopee nanti bakalan ada iklan. Itu masuk ke iklan toko. Bagus atau enggak, saya rasa sih konversinya sih jelek sih. Karena kan nggak nyambung ya, lagi main games ya. Dikasih iklan toko kita. Jadi belum tentu, tapi ini belum semua kebuka. Iklan banner ini juga biasanya untuk brand-brand gede. Ya mungkin di sini ada yang pakai biasanya, tapi kalau buat toko pada umumnya nggak akan pakai iklan banner. Ya, cari kata kunci dari mana? Teman bisa lihat dari search engine Shopee ya, bisa lihat dari sini. Bisa lihat juga dari kata kunci hasil mining, nanti akan terlihat ya. Mining nanti kita akan belajar juga dari teman-teman. Kalau ketik meja blouse nanti akan muncul yang lain. Dan bisa lihat trafficnya. Dari sini kan ada nih volume pencarian ya. Di sini bisa kita lihat trafficnya per bulan berapa di sini. Ya, jadi kita bisa menghasilkan kata kunci yang judul yang ideal ya. Jadi itu singkat aja soal judul, karena menurut saya penting ya. Karena banyak case yang kita handle kliennya, hal pertama yang kita lakukan adalah kita ganti judulnya. dari sisi advertiser loh, kita ganti judulnya dulu, baru kita iklanin ya. Dan produknya klien kita, kalaupun mau kita iklan produk baru ya, kita bilang ya udah kasih ke kita produk baru ya, linknya, kita ganti judulnya biasanya, baru kita mulai iklanin. Jadi salah satu optimasi awal itu adalah ganti judul buat kita ya. Makanya ini saya ajarkan buat teman-teman supaya, karena menurut kita itu penting. Tapi ini judul yang produk baru atau produk yang udah lagi turun ya. Kalau produk yang lagi hero kita, lagi hero, saya nggak ganti. Cuma nggak saya iklanin aja rekomendasi kalau boncos gitu aja sih. Ya, paham ya teman-teman ya. Jadi menurut saya judul itu vital dalam iklan. Kata kunci. Kata kunci dalam beriklan itu ada 4 pilihannya. Mau spesifik, luas, mau otomatis, atau manual. Selama ada pilihan, saya akan pilih luas dan manual. Selama ada pilihan. Kalau ternyata luasnya boncos, baru saya ganti ke spesifik gitu aja. Kalau manualnya ternyata kalau manual sih nggak ada pilihan menurut saya. Kalau bisa manual coba, otomatis coba. Dua-duanya dicoba. Ya, karena manual belum tentu lebih irit daripada otomatis. Tapi manual pasti bisa di scale up lebih tinggi daripada otomatis. Ya, jadi itu perbedaannya step by step-nya. Pertama, pahami produknya. Kalau teman-teman nggak paham produknya yang kalian jual apa, nggak akan bisa menemukan kata kunci yang bagus. Jadi benar-benar tahu produknya kayak apa. Biasanya orang kalau nyari, ngechatnya pakai nama apa sih? Ya, pahami benar-benar produknya teman-teman. Ya, riset kompetitor yang lain pakai judul apa. Jadi teman-teman search di Shopee, ya, 10 produk yang teratas dari kata kunci itu, kompetitornya pakai kata kunci apa sih? Saya belum pakai ya. Kalau ternyata bagus, kita cek view-nya banyak, pakai itu, ya. Cek rekomendasi Shopee yang berhubungan dengan nomor 1 yang tadi itu di halaman pencarian utama, teman-teman bisa cek ya. Survei customer, kira-kira kalau nyari produk kita, orang lapangan biasa pakai apa sih? Ya, contohnya kalau teman-teman jual charger, biasa orang bilang kan casan, ya kan? Apa sih? Charger itu biasa bilang apa sih? Banyak ya. Jualan hordeng, gorden, Jordan lah, tirai lah, apa? Jual jas hujan, kadang ada yang bilang mantel hujan, ada yang bilang mantol, ada yang apa, tergantung. Setiap daerah tuh kayak punya penamaan sendiri untuk produk kita ya. Teman-teman harus pahami apa yang mereka cari kalau misalnya mereka mau cari barang kita. Google Trend ya, marketplace lain ya, dan kita juga harus evaluasi cara berkala. Jadi ini step by step dalam mencari kata kunci. Mining nanti kita akan coba ya ketika kita lagi praktek, tapi kita akan mining kata kunci juga. Jadi di sini kita bisa lihat kata kunci baru dan kasih kita ide untuk kata kunci baru ya. Nah, itu adalah step 4 ya. Masuk ke step kelima.
gaspol ya. Maksudnya gaspol gimana? Kita mau iklankan ya, digas terus 24 jam. Nah ini nggak kontroversial ya, tapi dalam prakteknya saya banyak ketemu dengan toko-toko yang iklannya itu sesuka ownernya. Kenapa? Karena mungkin dari ownernya berasa, kan yang biasa orang transaksi itu pada waktu siang atau malam. Jadi ketika subuh nggak mau di top up saldonya. Terus saya bilang, terus di top up-nya kapan? Ya seingat saya. Jadi kalau lagi ingat jam 11, saya top up 100.000 ya. Nanti kalau saya cek lagi habis, saya top up lagi. Teman-teman di sini ada yang kayak gitu nggak top up-nya? Top up ya? Nah, bisa bagus, asal disiplin sebenarnya. Masalahnya kadang-kadang, soalnya ini saya belajar dari sini ya. Produk-produk yang sangat sensitif dengan margin. Misalnya saya ketemu klien ini itu jualan handphone. Itu handphone itu kan marginnya 0,5%. Handphone, ya. Itu kalau budget ads dia mungkin cuma 0,2%. Ya. Jadi dia tuh sangat sensitif dengan budget. Ya wajar, rugi kalau nggak. Jangan jualan handphone kalau top up jalan 24 jam untuk case-nya dia ya. Itu pasti boncos, terutama kalau malam. Mungkin banyak yang bocil-bocil yang ngeklik tapi kagak beli. Ya, tapi kalau siang dia lihat itu secara ratio lebih bagus. Ya itu wajar, bisa. Tapi harus disiplin. Misalnya bilang nih, peak hour-nya jam 9 pagi, ya jam 9 top up. Jangan seingatnya atau sesempatnya, nanti iklannya nggak konsisten. Ya. Tapi buat case-case yang lain, saya sih melihat ya 24 jam masih oke. Pada umumnya 24 jam masih oke. Ya, karena teman-teman, nanti saya akan kasih unjuk juga ya. Teman-teman mungkin ketika tanggal tua itu nggak berani iklan karena nggak ada konversi. Padahal pada tanggal tua pun orang masih add to cart, masukin ke keranjang. Yang ketika tanggal muda mereka akan beli. Nah, jangan sampai ketika tanggal tua kita nggak ngiklan, jadi angka masuk ke keranjangnya jadi berkurang, gitu sih. Ya, jadi filosofi kita, kalau di kita ya, kita jalan 24 jam. Sampai sekarang dari klien yang kita handle, belum ada yang kita nggak jalanin 24 jam. Ya, tapi kita pantau teman-teman. Ya, terus kita monitor, hariannya kita monitor. Apalagi pada waktu event, kayak sekarang event, tim kita pasti akan ngeliatin dashboard klien terus ya. Oh, ya. Berarti mainnya tidak terbatas. Modal hariannya tetap ada. Modal harian ada. Tapi iklannya jalan terus. Kalau memang dia udah boncos, nggak usah ditambahin modal hariannya. Ya. Nah, iklan ini akan ketemu acos sesuai kategori Shopee. Ya. Jadi acos kategori nanti saya akan share juga. Tapi setiap kategori udah ada acosnya masing-masing. Dan saya berasa itu nggak akan lari jauh-jauh dari sana. Yang main fashion itu ketemunya di angka 25%. Atau kalau ROAS-nya di 4. Ya, jadi teman-teman kalau misalnya main fashion pada umumnya ya, kita nggak bilang bisa lebih hemat, nggak bisa. Tapi kalau mau ditarik ke rata-rata, mungkin akan lari ke sana. Nah, jadi balik lagi nih, marginmu kalau nggak cukup, mungkin nggak bisa main iklan. Ya live aja misalnya, ya bisa juga kan, live doang nggak main iklan. Ya, karena saya pernah ketemu toko, barangnya sama, dia buat beberapa toko, yang satu iklan aja, yang satu live doang, yang satu affiliate aja. Jadi dia akan bagi per toko. Ya kan, jadi bisa strategi kayak gitu juga. Yang penting iklan, affiliate, live itu kan strategi buat membawa traffic ke dalam toko. Ya, kamu mau bawa traffic lewat iklan, mau bawa traffic lewat live, lewat affiliate, lewat konten, itu bebas. Ya, jadi sesuaikan dengan gayamu masing-masing. Ya, jadi filosofi ketiga tadi adalah iklan kata kunci manual. Ya, di kita saat ini. Nah, jenis-jenis iklan di Shopee ini ada 3 secara pembagian besar sekarang ya. Iklan produk, ya. Dulunya iklan kamu mungkin juga suka, ya. Iklan produk serupa itu kan ada ya. Sekarang digabungin ke iklan produk semua.
Ya, jadi teman-teman harus carinya di tab iklan produk. Iklan toko, nantinya akan ada pengembangan dari Shopee. Game Shopee nanti bakalan ada iklan. Itu masuk ke iklan toko. Bagus atau enggak, saya rasa sih konversinya sih jelek sih. Karena kan nggak nyambung ya, lagi main games ya. Dikasih iklan toko kita. Jadi belum tentu, tapi ini belum semua kebuka. Iklan banner ini juga biasanya untuk brand-brand gede. Ya mungkin di sini ada yang pakai biasanya, tapi kalau buat toko pada umumnya nggak akan pakai iklan banner. Ya, jadi saya juga nggak akan bahas itu. Biasanya ngambil paketan event ya atau gimana. Kalau nggak, lu pakai iklan banner nggak? Bagus nggak iklan banner? Oh, bagus nggak? Konversinya sebenarnya nggak terlalu bagus karena memang kita kan sekali iklan bisa di 20 sekali. Itu berapa lama tuh tayang? Itu cuma di 3 hari. Tuh, nah kalau kamu masih ngitung-ngitung budgetmu ya jangan pikir-pikir iklan banner ya. Ya. Baru sih, baru. Tapi konversi juga kurang ya. Konversinya lebih ke branding ya. Iya, lebih ke branding sih. Nah, lebih ke branding. Kalau lebih arah konversi sih di 0, sih. Kalau untuk konversinya, kalau untuk konversi di 0, lebih ke arah branding ya teman-teman. Jadi iklan banner saat ini juga saya rasa nggak semua seller bisa pakai. Tapi kalau mall yang memang kayak buat tujuannya branding ya oke, ya. Dan iklan live ya sekarang ya. Jadi iklan itu pembagiannya seperti ini: produk, toko, banner, live. Ya, kita akan lebih fokus ke produk sama toko sih ya. Iklan live kita akan bahas sedikit nanti. Kalau banner kita nggak akan bahas ya, karena memang hanya toko tertentu aja yang bisa pakai.